Ya, memang ya turut bersedih juga ya. Memang jadi dokter kandungan tuh paling gak enak ya kalau kita harus menyampaikan berita buruk ya atau berita nggak nyaman ya. Seperti contohnya pada kasus ini ya, keguguran tuh paling ya dinanti-nantikan. Kita bilang tiba-tiba udah nggak berkembang, denyutnya udah nggak ada ya. Tapi kan yang pertanyaan yang sering muncul tuh kan, why? Kenapa dok bisa? Kok tiba-tiba nggak ada? Saya nggak ada ngerasain ini itu. Saya hamil ya kadang ada yang merasakan keluhan. Saya justru mual muntah kayak biasa. Atau saya nggak merasakan apa. Kenapa ya dok? Kok bisa dia nggak ada. Jadi memang penjelasan yang sampai saat ini masih bisa kita jelaskan kepada pasien adalah menurut teori adalah sementara kalau kehamilannya masih kecil terutama di bawah 10 minggu itu karena kelainan kromosom, atau kalau saya sih kadang suka menjelaskannya ke pasien bibit. Jadi pada saat sel sperma sama sel telur ketemu jadi embrio jadi dede gitu ya. Nah itu dia memang dari awal emang udah nggak bagus. Jadi memang tubuh secara ya kita boleh bilang seperti seleksi alam, udahlah ini nggak oke nih bibitnya, oke jadi stop aja perkembangannya. Seperti itu kurang lebih. Cuman kalau dia sampai berulang kali atau di atas 10 minggu atau bahkan di trimester 2 dia tiba-tiba nggak ada atau tidak berkembang, nah itu kita mesti cari tahu kira-kira kenapa. Apakah betul karena dedeknya yang bermasalah, ada kelainan bawaan yang sangat berat yang tidak bisa sampai dilanjutkan kehamilannya, atau ada masalah di ibunya, mungkin ada penyakit autoimun atau penyakit kronik yang tidak terdeteksi sebelumnya. Jadi ya memang penting untuk melakukan pemeriksaan sejak awal, dan why-nya ini juga kadang kita perlu tahu. Jadi diskusi sama dokter OB/GYN yang baik supaya bisa at least kita bisa tidak sampai terulang lagi, kita bisa menanggulanginya untuk kehamilan berikutnya yang lebih sehat lagi. Oke, semoga membantu.